Bila memang nanti pembangunan grandstand yang baru ini ketika dilas tidak bisa, dibaut, dimur pun tidak bisa, maka cobalah dilas campur lem ibon. Mungkin kokoh, kuat ini, tidak akan ambruk lagi. Mungkin inilah manfaatnya lem ibon ini. Ya, bisa melem setiap grandstand yang ada di sirkuit Formula E. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Kali ini di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya ada berita buruk yang menimpa sirkuit Formula E, di mana katanya sirkuit Formula ini ya grandstand-nya rubuh karena adanya badai. Ya, tribun ini ambruk ketika badai pada malam hari menghantam sekitar area sirkuit Formula E yang mengakibatkan salah satu grandstand sirkuit Formula E ini hancur. Ya, tetapi di sini jadi tanda tanya ya, mengapa grandstand ini bisa hancur, bisa roboh diterpa badai? Apakah memang pembangunan sirkuit Formula ini tidak sesuai dengan standar atau bagaimana? Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya sirkuit Formula ini merupakan sirkuit internasional. Kok bisa hancur? Kok bisa roboh? Ya, padahal bisa terhitung hari ataupun sekitar 1 minggu lagi sirkuit ini akan digunakan menjadi tempat balapan Formula E di Jakarta. Ya, ini persiapan bagaimana para panitia sirkuit Formula ini? Apakah betul sesuai dengan standar internasional atau bagaimana? Untung saja grandstand ini hancur ataupun roboh bukan pada saat para pembalap tampil ataupun pada saat hari H tampilnya para pembalap untuk membalap di sirkuit Formula E. Sehingga memang tidak ada terjadi korban. Ya, robohnya pun grandstand ini kan pada malam hari, tentu tidak ada korban jiwa. Inilah yang menjadi pertanyaan. Sementara sirkuit ini dengan bangganya para kadrun ya menyanjung Anies Baswedan bisa membuat ataupun membangun sirkuit tercepat selama 60 hari. Tetapi juga tercepat robohnya. Ya, inilah tercepat dibangun, tercepat robohnya. Itulah akibatnya. Saya rasa inilah pembangunan sirkuit ya tidak melalui analisis, tidak melalui istilahnya prediksi, sehingga bisa hancur grandstand. Ini kan bahaya apabila ada penonton ya badai datang roboh grandstandnya. Ini kan menjadi bahaya nantinya, mempermalukan Indonesia. Ini harus diperiksa apakah grandstand keseluruhannya harus diubah ataupun harus dibuat lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Jangan sampai dengan grandstand yang satu itu yang roboh, jangan sampai seperti itu. Dengan robohnya salah satu grandstand ini, maka anggaran pun akan keluar juga dan pemborosan lagi kan itu dia. Sehingga memang perlu dibangun kembali lagi grandstand ini dari awal agar lebih kokoh. Ini harus perhatikan grandstand ini dan tempat-tempat lainnya ataupun di bidang-bidang lainnya harus perhatikan apakah sesuai dengan standar pembangunan sirkuit secara internasional agar para keselamatan baik itu penonton, pembalap ya yang hadir di sana bisa terjaga. Jangan nanti ketika sudah ada penonton, para pembalap sudah mulai balapan, tiba-tiba saking banyaknya orang yang duduk di grandstand itu ya ambruk. Kan ini menjadi permalukan Indonesia nantinya, mempermalukan Jakarta, Indonesia. Tiba-tiba ambruk ya, pembangunan sirkuit tidak sesuai standar, kan ini luar biasa. Ini para pendukung Anies Baswedan sebisanya harus berdoa lebih giat lagi ya, agar nanti ketika Formula E ataupun sirkuit Formula E ini mulai dipakai untuk balapan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jangan nanti sampai seperti yang di Mandalika, ketika Mandalika sewaktu race hujan,
para kadrun nyinyir, ya, tidak direstui katanya, sehingga hujan hadir, ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Ini salah satu teguran juga kepada para kadrun, yang mengingatkan para kadrun ini agar tetap lebih baik. Lihat aja tuh grandstand ini hancur, belum dipakai sudah hancur, apalagi dipakai, kan itu dia nantinya. Sehingga perlu berdoa agar nanti tidak terjadi yang tidak diinginkan di waktu balapan Formula ini. Dan ini memang menurut saya alam ini tidak menghargai Gubernur Seiman Anies Baswedan ini. Seharusnya, ya kan, angin itu datang dari langit, ya harusnya dikembalikan ke langit, bukan di sirkuit Formula E. Itulah seharusnya, karena ini mahakarya Gubernur Seiman. Seharusnya alam ataupun angin ini, badai ini bisa menghargai lah Gubernur Seiman ini. Masa dirobohkan? Ini kan membuat tercemar aja, ya, nama Gubernur Seiman. Inilah hati-hati. Bisa rusak grandstand-nya, kan kok parah sekali. Aduh, prediksinya gimana sih pembangunan sirkuit ini dibuat? Inilah memang apabila sirkuit itu dibangun secara tidak hati-hati, ya, tidak ada prediksi, sehingga memang terjadi kesalahan, roboh, ya kan. Bila memang nanti pembangunan grandstand yang baru ini ketika dilas tidak bisa, dibaut, dimur pun tidak bisa, maka cobalah dilas campur lem ibon. Mungkin kokoh, kuat ini, tidak akan ambruk lagi. Mungkin inilah manfaatnya lem ibon ini, ya, bisa melem setiap grandstand yang ada di sirkuit Formula E. Semoga lah, ya, nantinya ketika hari H balapan Formula E, jangan takutlah para penonton ataupun yang telah membeli tiket untuk hadir, ya, takut untuk duduk di tempat duduknya, ya, nantinya takut ambruk atau segala macam. Tenang, apabila nanti ambruk, itu pasti panitia sudah menyediakan beberapa ambulan, ya, yang bisa melarikan ke rumah sakit apabila ambruk, ya. Tapi kita doakan jangan ambruk lah, ya. Kita tidak menginginkan juga hal yang buruk terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di sana yang menonton balapan Formula E, ya. Ini hanya sekedar buron aja, ya, agar para panitia, ya, pengelola sirkuit Formula E itu harus diperhatikan lagi pembangunan sirkuit Formula E. Grandstand yang sesuai dengan standar yang ambruk ini harus diperbaiki lagi agar nantinya tidak terjadi kerobohan seperti grandstand yang satu ini, yang roboh ini. Harus kita antisipasi, kita hindari alam yang mengamuk ataupun bencana alam yang akan datang. Kita tidak bisa memprediksi itu alam kapan akan datang. Semoga gelaran balapan Formula ini berjalan dengan baik, ya. Kita juga ingin melihat bagaimana ramainya sirkuit Formula E sesuai dengan apa yang dikatakan panitia ataupun Gubernur DKI Jakarta dengan gelaran balapan Formula E ini, ataupun tidak, kan ini dia. Kita ingin melihat juga, semoga terjadilah hal-hal yang baik dan betul-betul tidak mempermalukan DKI Jakarta dan Indonesia, ya. Sama-sama kita berharap, jangan saling menghujat, berharap bahwasanya sirkuit Formula ini aman sesuai dengan standar internasional dalam pembangunan sirkuit dan tidak ada hal-hal yang buruk ataupun ambruk karena tidak sesuai dengan standar dari pembangunan sirkuit secara internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.